Obrolan ngomongin birokrasi ala LAN. Hai kawan LAN, ketemu lagi di obrolan omongin birokrasi ala LAN. Hari ini kita kedatangan tamu dengan topik yang baru. Kita hari ini akan mengangkat obrolan dengan topik perkuat good governance melalui collaborative governance. Seperti apa sih kolaborasinya dan good governance apa yang ingin dicapai nantinya berdasarkan atau menghasilkan atau dihasilkan dari kolaborasi ini. Kita hari ini kedatangan 3 narasumber yang hebat yang tentunya juga sudah berkolaborasi dengan lembaga administrasi negara. Yang mewakili lembaga administrasi negara ada di samping kanan saya yang paling ganteng, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bapak Tri Atmojo Sejati. Benar ya Pak? Benar sekali. Benar sekali. Lalu di sebelah sana yang pakai batik di tengah-tengah ada Bapak Dr. Yunus Triyonggo, Ketua Steering Komite Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Nah, pas banget ya Pak dengan LAN ya. Kompetensi aparatur sipil negara. Gimana itu nanti kita akan bahas. Lalu yang paling cantik juga saingan saya. Di ujung sana ada Ibu Yuneti Tarigan SCMSC, Civil Service Development Lead dari Tanoto Foundation. Ya, tepuk tangan dong teman-teman secara virtual ya. Untuk narasumber kita hari ini, langsung saja nih Pak Jati, Pak Yunus, dan Bu Neti. Tapi pertama kali saya akan ke Pak Jati dulu nih. Terkait dengan collaborative governance, Pak. Belakangan ini tuh kan lagi marak ya Pak, kolaborasi antara pemerintah dengan NGO atau organisasi privat lainnya. Yang dulunya kan pemerintah, biasanya pemerintah sektor publik, lalu ya kalau privat ya privat, NGO ngurusin. Dan biasanya malah NGO ini posisinya sebagai oposisi. Zaman dulunya, tapi sekarang itu malah sudah berkolaborasi. Kalau dari sisi LAN sendiri Pak, sebenarnya ada nggak sih Pak batasan atau mungkin ada kriteria tertentu NGO atau sektor-sektor privat ini boleh bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini lembaga administrasi negara? Baik, terima kasih Mbak Mariana atas pertanyaannya. Pertanyaan tadi itu ya? Pernyataan dan pertanyaan ya. Terima kasih. Saya akan sampaikan bahwa benar tadi disampaikan oleh Mbak Mariana bahwa kolaborasi ini sekarang menjadi sesuatu hal yang harus kita lakukan ya. Kita lakukan berkolaborasi antara instansi pemerintah dengan lembaga-lembaga lain ya. Lembaga-lembaga lain ini pun sekarang tidak lagi harus hanya dibatasi antar instansi pemerintah saja, tidak begitu. Karena pelaksanaan tugas fungsi kita ini sangat erat kaitannya dengan fungsi-fungsi lain, tugas-tugas lain yang ada di lembaga-lembaga non pemerintahan. Apalagi sebagai pelayan masyarakat, tentu erat kaitannya juga dengan eksistensi kelembagaan masyarakat yang ada. Oleh karenanya LAN juga sudah sejak dulu sebenarnya mengedepankan kolaborasi dengan berbagai instansi non pemerintahan. Kita melakukan kerjasama ini dengan berbagai mitra kerjasama, baik itu yang berasal dari universitas, kemudian dari NGO, dan juga dari instansi pemerintah itu sendiri, baik pusat dan daerah, bahkan dengan mitra dari luar negeri. Nah, bidang-bidang yang dikerjasamakan tentu bidang-bidang yang menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari lembaga administrasi negara, yaitu terkait dengan pastinya terkait dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi, yang itu menjadi satu hal yang banyak dipahami oleh orang kan taunya LAN sebagian besar dari pelatihannya. Itu salah satu bidangnya. Yang kedua adalah terkait dengan pengkajian. Jarang orang yang tahu bahwa LAN itu juga melaksanakan fungsi terkait pengkajian. Tadi waktu kita off air ya, Pak Yunus, Bu Neti, kita mengkritisi, mengkaji banyak namanya analisis kebijakan, menganalisis kebijakan, itu fungsinya juga dilakukan oleh LAN, yaitu menganalisis terkait dengan kebijakan-kebijakan di bidang administrasi negara.
Kemudian yang berikutnya kita juga punya bidang lain juga tuh. Kalau tadi ada pelatihan, kemudian pengkajian, kita juga bisa juga melakukan di bidang namanya pendidikan tinggi terapan. Kita punya Politeknik ST Alan, ya, itu juga mengembangkan namanya Tridharma perguruan tinggi, ya. Ada penelitian, pendidikan, kemudian pengabdian pada masyarakat. Jadi itu. Selain itu, LAN juga melakukan kerjasama di bidang lain yang menjadi tugas dari LAN. Misalkan banyak sekali instansi pemerintah yang melakukan kerjasama di kita di bidang assessment. Assessment itu kan orang untuk naik jabatan dia harus di-assess dulu, Pak Bu. Nah, itu kita punya lembaga assessment yang kredibel tuh, ya, di Jatinangor, di Puslatbang PKSN kita punya lembaga assessment center yang sangat oke, ini sekaligus marketing boleh ya Bapak Ibu ya, dan marketing kan gitu. Nah, itu bidang-bidangnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya tadi adalah apa sih kriterianya gitu ya? Apakah kita membatasi kriterianya coba seperti apa? Yang pasti harus ganteng dan cakep. Asesornya. Atau... yang pasti harus kredibel pasti. Maka semua proses pengusulan kerjasama itu melalui kepala LAN. Kepala LAN kemudian menugaskan kita untuk ngecek apakah mitra yang mengusulkan ini kredibel atau tidak, ya, dia menjadi cukup berkompeten nggak, ya, sama dengan awalnya dulu Bu Neti ya dari Tanoto kemudian ke Nika juga prosesnya begitu juga. Berarti harus ada proses verifikasi dulu seperti itu ya Pak. Kemudian kita cek, kita nilai apakah betul ini sebuah lembaga yang memang kredibel, ya. Kemudian juga nanti berkompeten dan pasti punya kemanfaatan bagi LAN dan juga pelaksanaan tugas fungsi LAN. Ya, karena belum tentu, mohon maaf nih, belum tentu juga lembaga-lembaga pengusul ini lembaga yang kredibel. Ya, kredibel ini apa ya? Nah, track record yang pasti. Track record pasti akan kita perhatikan sebagai salah satu unsur apakah mitra kerjasama ini bisa terpilih gitu ya untuk menjadi mitra kerjasamanya LAN. Gitu. Ini kan LAN ini sifatnya posesif ya berarti ya, maksudnya harus memverifikasi apakah kredibel, lalu seperti apa lembaganya, rekam jejak atau track record lembaga tersebut. Saya mau beralih ke Pak Yunus dan Bu Neti nih sebagai NGO ya dalam hal ini atau suatu lembaga yang bekerja sama dengan LAN. Kok mau-maunya Pak atau Ibu kerjasama dengan LAN? Ketertarikan apa atau hal apa yang membuat Gerakan Nasional Indonesia Kompeten seperti itu dan Tanoto Foundation mau bekerja sama dengan LAN? Mungkin Pak Yunus tuh. Ya baik Mbak Mariana. Pertama prinsip yang kita harus perhatikan adalah di zaman sekarang ini, di zaman era disrupsi dan teknologi yang sangat cepat berubah ini, maka collaboration itu adalah salah satu kata kunci yang tak terelakkan. Kalau kita di zaman yang sekarang ini, seperti sekarang bekerja sendirian, bukannya kita tidak akan mencapai apa yang kita targetkan, akan mencapai, tapi mungkin akan kalah ya dengan yang lain yang jauh lebih cepat. Karena Rupert Murdoch mengatakan bahwa sekarang ini bukan zamannya yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Jadi collaboration itu adalah sesuatu keniscayaan yang tak bisa kita hindari lagi. Dan kalau kita bicara mengenai collaboration, maka public-private partnership itu adalah sesuatu yang kita harus segera jalankan. Pemerintah dengan APBN, APBD-nya itu tidak akan mampu mencakup budget yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Seperti LAN ini kan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kompetensi daripada ASN. Kalau hanya bekerja sendirian, menurut saya tetap akan tercapai, cuman mungkin kapan tercapainya itu menjadi pertanyaan berikutnya. Dan kami dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten itu adalah platform terbuka dan nirlaba. Kita dirikan bersama-sama dengan para HR senior di Indonesia. Dan sekarang kita sudah punya area director dari Aceh sampai Merauke. Dan karena kita bertumpu atau fokus pada kompetensi SDM, maka apa yang dilakukan oleh LAN dan disebutkan dari Pak Karo tadi sangat relevan ya buat kami. Dan kami dengan senang hati membantu karena para HR director dari beberapa perusahaan ternama di Indonesia itu
volunteer ya, dia merasa terpanggil untuk ikut mewarnai bagaimana mendidik dan mengembangkan kompetensi di ASN, khususnya di soft skill. Jadi dalam program yang kemarin kita bangun bersama di ASN Talent Academy itu kita sharing ada 8-12 future soft skill yang diperlukan. Dengan bekerja sama dengan GNIK dan LAN ini, maka teman-teman di ASN juga bisa mengenal kira-kira bagaimana ekspektasi dari para pelaku industri ya, yang merupakan bagian daripada customer teman-teman ASN di berbagai kementerian dan lembaga nasional itu, bagaimana mereka juga bisa setting expectation, mereka bisa mengenal. Jadi mungkin ekspektasi itu publik itu tuh maunya apa sih gitu ya? Mungkin itu yang ingin dihadirkan oleh GNIK seperti itu ya Pak ya. Jadi ASN tuh nggak cuma kerja terus melayani publik, tapi publik maunya apa sih gitu ya gitu. Iya, jadi keinginan publik seperti apa dengan bekerja sama yang kemarin itu, maka kita juga bisa sharing ini loh, ekspektasi kita seperti ini, seperti ini. Jadi moga-moga itu juga bisa membantu teman-teman ASN untuk bisa understand better ya terhadap customer mereka. Dan tentunya meningkatkan kompetensi sesuai dengan namanya. Fokus utamanya adalah meningkatkan kompetensi. Oke, itu dari GNIK. Kalau Tanoto Foundation, ini udah apa ya? Sudah malang melintang. Udah terlalu akrab kita. Sampai Bu Neti bilang, ya udah biasa lihat Mbak Mariana gitu ya. Tapi apa yang membuat Tanoto Foundation bertahan lagi dan lagi gitu atau mulai ketagihan enggaknya ya. Terima kasih Mbak Mariana. Tadi kan menambahkan dari Pak Karo dan Pak Yunus, sebenarnya kalau dari perspektif Tanoto Foundation, memang kolaborasi untuk pembangunan itu benar tadi dikatakan Pak Yunus itu nggak bisa sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengakselerasi pembangunan itu satu-satunya adalah melalui kolaborasi. Untuk Tanoto Foundation sendiri memang visi besarnya itu adalah peningkatan kualitas pendidikan untuk membuka atau untuk mendorong peluang bagi setiap orang untuk hidup lebih baik. Nah, kata meningkatkan kualitas pendidikan ini kan artinya meningkatkan sumber daya manusia. Yang salah satunya mitranya tentu saja adalah lembaga administrasi negara. Karena dalam ekosistem pembangunan sumber daya manusia di Indonesia ini, engine untuk bisa mendorong itu adalah aparatur sipil negara. Nah, ketika kita berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi dari aparatur sipil negara agar lebih agile terhadap perubahan-perubahan sumber daya manusia di dunia, apalagi dengan adanya teknologi, adanya perubahan juga ekonomi, politik, akses yang lebih baik, dan juga adanya kebutuhan-kebutuhan kompetensi sumber daya manusia terhadap industri yang harus dicocokkan. Maka Tanoto Foundation itu mendorong melalui kolaborasi ini, yang salah satunya adalah di bidang-bidang tertentu. Karena kalau mau ngomong kolaborasi dan tadi mesin penggeraknya adalah aparatur sipil negara, maka harus ada think tank, yaitu Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Kita tidak bisa bergerak aparatur sipil negara tanpa adanya payung hukum ataupun kebijakan untuk maka kita mendorong kompetensi aparatur sipil negara melalui pusaka itu untuk bisa Jabatan Fungsional Analis Kebijakan melakukan fungsinya, tugas dan fungsinya menganalisa, lalu menurunkan rekomendasi kepada pimpinan, apa yang harus kebijakan apa yang efektif yang bisa menjawab. Jadi kalau kita mau bicara pergerakan juga kita harus menggunakan pola theory of change. Jadi sebenarnya apa sih yang mau masalah apa yang harus diselesaikan. Nah, setelah itu kita juga melihat bagaimana LAN sendiri melakukan peningkatan kompetensi melalui 70, 20, dan 10 ini atau ASN Korpu, yang dimana ini merupakan penggerak juga untuk bisa aparatur sipil negara dimanapun dari Sabang dan Merauke itu bisa punya standar kompetensi yang sama. Kalau punya standar kompetensi yang sama, artinya kolaborasi itu bisa bekerja karena komunikasi menjadi baik, terus sinergi juga menjadi baik, terus mengharmonisasikan juga dari pusat dan daerah itu juga menjadi baik. Sehingga akselerasi pembangunan itu bisa, atau percepatan pembangunan dan mendapatkan target itu bisa tercapai sesuai dengan target-target yang sudah ditetapkan dalam RPJMN. Iya, oke. Ini alurnya sebenarnya jelas banget ya, Pak Jati dan Bapak Ibu gitu. Jadi maksudnya
sektor publik juga, ASN juga harus tahu sektor publik maunya seperti apa, dan untuk menjawab itu dibutuhkan kompetensi ASN sebagai motor penggerak roda birokrasi itu untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat sesuai dengan ekspektasi publik. Jadi alurnya nih sesuai terus, berputar terus, dan memang seperti itulah yang kita inginkan. Nah, dari kacamata administrasi negara, Pak Jati, gimana sih melihat kolaborasi ini yang semakin berkembang gitu ya? Malah sekarang bank bekerja sama juga dengan lembaga pemerintah seperti itu. Seperti apa, Pak Jati? Baik, tadi disampaikan oleh Pak Yunus dan Bu Neti juga ya. Ya kolaborasi ini sekarang menjadi sebuah keharusan, kita tegaskan lagi, dan ya memang kita harus bekerja sama dengan private sector gitu kan, lembaga-lembaga swasta, lembaga-lembaga kemasyarakatan. Karena begini, ini saya bicara praktisnya ya, ada sisi praktis juga. Satu, kita punya mohon maaf ya, keterbatasan juga dari sisi operasionalisasi kegiatan ya. Oleh karenanya kita terus terang kemarin sangat terbantu dengan kerjasama dengan dalam hal ini dengan mitra kerjasama, misalkan dalam ini dengan Tanoto, karena banyak kegiatan-kegiatan yang dalam rangka pengembangan kapasitas ASN ini terhambat karena memang ada keterbatasan anggaran untuk operasionalisasinya, sehingga waktu itu disupport oleh Tanoto, dan Tanoto punya visi yang sama gitu kan untuk mensupport itu, sehingga kita merasa itu akhirnya bisa meningkatkan kinerja kita dalam konteks itu pengembangan kapasitas, pengembangan kompetensi dari ASN itu. Jadi gitu juga dengan GNIK gitu ya, kita merasakan hal yang sama. Jadi sepanjang memang mitra kerjasama itu berada dalam platform yang sama, dalam track yang sama, dalam visi yang sama. Oke, menurut kita sebenarnya ya nggak masalah, dan itu malah lebih bagus lagi, karena terus terang untuk pencapaian tugas atau fungsi LAN terkait dengan pengembangan kompetensi ASN itu tidak mungkin dikerjakan oleh LAN sendiri dengan keterbatasan kondisi yang ada. Oleh karena kita perlu kerjasama dengan lembaga-lembaga yang secara visi, secara goals gitu ya, punya tujuan yang sama dengan LAN. Apalagi mohon maaf nih, kita juga merasakan juga ketika bekerja sama dengan lembaga-lembaga seperti ini, satu karakteristiknya berbeda ya, lebih pendekatan ke outcome oriented. Jadi itu kita rasakan sekali tuh. Jadi benar-benar berbasis pada outcome, apa sih dari yang kegiatan ini dirasakan impactnya bagi stakeholders. Dan mungkin iramanya pun berbeda ya, banget. Berbeda banget. Biasanya privat tuh lebih berbeda banget. Terus terang, mohon izin ya, Bapak, bukan saya membandingkan antara yang lebih cepat biasanya. Memang punya nuansa yang berbeda. Kita lebih merasa tertantang karena stakeholdersnya jelas, kemudian targetnya, indikatornya juga terukur, termnya kadang-kadang malah pendek gitu ya. Tapi kemudian membuat kita jadi, oh ini harus segera kita realisasikan karena publik stakeholdernya udah menuntut banget nih outcome dari apa ini. Tidak lagi output tapi outcome-nya nih malah. Jadi membawa suatu perubahan yang signifikan gitu ya, apalagi dalam birokrasi seperti itu ya. Iya. Ini mau ke Pak Yusuf dan Pak Yunus dan Bu Neti. Terkait dengan kolaborasi ini, kolaborasi apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh Tanoto Foundation dan GNIK? Iya, Mbak Marina tadi nyambung sedikit sebelum saya pertanyaan Mbak Marina bahwa memang kalau private sector itu jelas parameternya, artinya KPI-nya adalah top line, bottom line. Jadi kalau perusahaan itu kemudian revenue-nya turun, profitnya turun, maka itu adalah tanda-tanda kematian. Nah, tapi kalau di public sector itu memang declaration-nya kan perbaikan layanan publik. Tetapi ini memang agak jauh gitu. Sehingga menjadikan itu dekat, ya, itulah tantangan di public sector. Dan teman-teman dari private sector itu bisa bercerita kepada ASN bahwa ini loh, kalau kami itu dalam mengerjakan pekerjaan kami begini nih. Nah, tidak harus persis seperti itu, tapi moga-moga itu bisa menginspirasi sehingga ini kemudian layanan publik itu bisa lebih kelihatan lebih nyata. Dan saya yakin sekarang teman-teman ASN, Pak Karo itu di seluruh kementerian, saya lihat di beberapa lembaga nasional itu juga sudah banyak melakukan inovasi-inovasi yang kami juga dari Parvesen merasakan manfaatnya. Jadi itu diteruskan, dipercepat lagi. Nah, kemudian
menyambung tadi pertanyaan Mbak Mariana Ya. tadi adalah apa collaboration project yang pernah dilakukan. Oh, dari GNIK ini siap untuk sharing mengenai soft competencies. Yang kami rasakan itu adalah future soft skill yang diperlukan, baik di private sector maupun di public sector. Contoh misalnya design thinking. Bagaimana kita melakukan innovation melalui 4 tahapan design thinking. Dan ini kita sudah ajarkan ke ribuan ASN melalui ASN Talent Academy. Kemarin ada the top 30. Saya kebetulan juga mengampu 10 yang terbaik itu dan mereka presentasi luar biasa ya. Ternyata anak-anak muda itu amazing. Jadi pemikirannya itu hebat-hebat ya. Yang kedua misalnya adalah social influence. Bagaimana sebagai ASN itu dia tampil ya melakukan personal brandingnya seperti apa, how to influence people, how to convince masyarakat secara umum, itu melalui social influence. Jadi kompleks problem solving itu yang pasti dihadapi oleh teman-teman ASN muda maupun yang sudah senior di sini ya di berbagai kementerian dan juga lembaga nasional. Yang keempat misalnya adalah emotional resilience. Jadi ini 4 contoh dari 12 yang kami kemarin sampaikan di ASN Talent Academy dan itu kita sampaikan melalui fasilitas yang ada di LAN dan hampir semua instruktur itu merasa wow karena antusias pertanyaan itu nggak pernah berhenti. Jadi mengubah paradigma publik tentang sosok ASN ya Pak, berarti secara tidak langsung gitu ya. Betul sekali. Jadi itu yang kami lakukan walaupun kecil, moga-moga itu bisa menginspirasi dan kami juga menunggu ini untuk kerjasama collaboration project yang lebih besar lagi. Kami senang kok kalau ternyata teman-teman ASN muda maupun ASN yang sudah senior itu kemudian melakukan change mindset gitu kan, melakukan paradigma berubah kemudian menjadi semakin cepat ya dalam memperbaiki layanan publik itu. Dan saya sebelum mungkin Mbak Nanti menambahkan, kemarin diminta untuk sharing di Widya Iswara. Saya sharing mengenai learning agility. Itu katanya baru pertama kali sesi yang mendapatkan peserta lebih dari 500. Karena saya cerita mengenai learning agility yang memang harus dilakukan saat ini. Kalau tidak, menurut saya kita akan ketinggalan jauh. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Saya tangkapnya itu dari Pak Yunus. Jadi kecil, pelan-pelan, tapi berkelanjutan gitu. Jadi mungkin mengubah itu seperti itu ya. Tidak bisa langsung cepat-cepat seperti itu. Kalau Bu Neti, kolaborasi apa saja yang sudah dilakukan antara Tanoto Foundation dan Kalau untuk Tanoto Foundation sendiri, memang ruang lingkup area ataupun sektor yang Tanoto Foundation dorong untuk Indonesia itu adalah pendidikan dan kesehatan. Kesehatan khususnya untuk stunting. Nah, kita kalau bicara 2 sektor ini ataupun 2 isu stunting dan pendidikan, maka ASN ini menjadi kunci di 2 sektor ini. Nah, kolaborasi yang dilakukan di LAN ini memang untuk mendorong agar 2 sektor ini bisa berjalan dengan baik dan juga pada akhirnya bisa mendapatkan target penurunan stunting dan juga peningkatan kualitas pendidikan agar bisa Indonesia di dunia itu bisa lebih baik lagi. Nah, siapa yang bermain di sini ASN, maka kami balik ke lembaga administrasi negara sebagai pengampuh dari peningkatan kompetensi dari aparatur sipil negara tersebut. Maka kami berangkat dari kerjasama di Deputi 1, Deputi 2, dan Deputi 3, di mana Deputi 1 kuncinya adalah terkait kebijakan, lalu Deputi 2 mengenai manajemen talenta ASN, yang di situ nanti ada talent pool, apalagi ASN dari 4 juta itu kan lebih banyak guru ya, dan guru itu tersebar di seluruh Indonesia, lalu juga ada dosen-dosen di dalamnya yang juga harus menjadi perhatian untuk juga bisa dinilai dan bisa mendapatkan merit sistem yang baik dan semuanya. Lalu yang terakhir itu tentang akreditasi agar peningkatan kapasitas lembaga ataupun badan lembaga pelatihan terakreditasi dengan baik untuk bisa melahirkan ASN yang lebih agile. Nah, itu di 3 min yang kami lakukan, tapi tidak terlepas dari itu kami juga mendorong ASN muda lewat Pusdatin untuk bisa
meningkatkan kompetensi mereka terkait dengan data science. Jadi mengumpulkan data, mengolah data, menurunkan ke dalam kebijakan, lalu merekomendasikan data itu menjadi kebijakan. Karena sekali lagi tanpa data kita tidak tahu how far we are already work so far. Jadi kita memang butuh sekali data untuk bisa menjadi baseline. Kita berangkat dari mana, lalu apa yang sudah kita ubah terhadap pembangunan. Hal yang faktual memang berangkat dari data juga yang akurat seperti itu ya, betul, Bu Neti ya. Betul Mbak Mariana. Jadi apa yang terakhir memang tadi yang dikatakan oleh Pak Yunus bahwa creative thinking, lalu juga agile terhadap teknologi dan juga bisa berkolaborasi, itu memang kalau sekarang kalau kita lihat itu sudah bisa kita lihat perubahannya di ASN karena memang sudah ada inovasi-inovasi, apalagi kalau kita bicara soal SDGs ada 17 goals di mana semua ASN bergerak di dalamnya, itu memang kita bisa rasakan ada perubahan-perubahan. Oke, ini kita ketemu dulu ya Pak Jati. Siap. Bagaimana memuliakan tamu? Betul. Kita mau tanya dulu nih Pak Jati. Ini harus jujur nih, Pak Yunus dan Bu Neti harus jujur nih. Atau saya keluar dulu? Gimana sih Tanoto Foundation dan GNIK menilai komitmen LAN untuk atau apa namanya dalam melaksanakan collaborative governance ini? Jadi bagaimana pandangan atau dari sudut pandang Tanoto Foundation dan GNIK sebagai NGO atau lembaga nirlaba melihat komitmen kami untuk mewujudkan saya tutup telinga dulu ya saya ya. Untuk mewujudkan collaborative governance seperti itu. Mungkin dari ladies first ya Pak Yunus ya. Silakan. Terima kasih Mbak. Kalau dari pandangan kami Tanoto Foundation lembaga administrasi negara merupakan lembaga yang bagus ya untuk menerapkan good governance. Komitmen lembaga administrasi negara itu sangat kuat karena kita sendiri kan punya steering committee di mana kita membahas kira-kira kerjasama apa yang akan kita lakukan di periode tahun tertentu, di mana di steering committee itu kita sama-sama melihat prioritas RKP dari LAN itu apa, lalu kami menyelaraskan dengan tujuan dari Tanoto Foundation. Nah, penyelarasan ini turun ke kegiatan, lalu yang menarik kan dari kegiatan kita punya yang namanya timeline, ya, work plan tersebut timeline. Nah, inilah yang timeline ini yang kami nilai dari komitmen tersebut. Secara timeline, output yang tercapai selalu tepat waktu dan kami menyadari bahwa LAN tidak mengerjakan kerjaan kolaborasi dengan Tanoto saja, tapi ada tugas dan fungsi yang harus dikerjakan, lalu juga ada kolaborasi di bawah organisasinya Pak Yunus, mungkin ada lagi dengan organisasi-organisasi yang lain, sedangkan stafnya hanya terbatas gitu, dan bagaimana semua capaian bisa tercapai dari capaian di komit di Tanoto, mungkin di organisasi lain dan juga capaiannya dari lembaga administrasi negara. Itu kerja keras dari teman-teman lembaga administrasi negara, kami sangat apresiasi dan juga komitmennya untuk tepat waktu ya. Dan yang paling kami apresiasi itu adalah tidak lelah-lelahnya menerima komunikasi dari kami, karena kan kami kan dari organisasi juga dituntut untuk ini tercapai. Jadi ada waktu ya, betul Bu, ya? Dari organisasi. Ada timeline juga ya, ada yang timeline karena timeline itu kan berbasis anggaran yang kalau anggaran tidak dipakai maka kami harus mempertanggungjawabkannya. Nah, komunikasi ini yang kami lihat LAN itu sangat cair ya, tidak melihat kami itu dari organisasi lain, tapi kami benar-benar dianggap sebagai keluarga. Seperti itu. Jadi kami melihat kerjasama dengan lembaga administrasi negara, model-model ini bisa direplikasi mungkin ya ke lembaga-lembaga lain yang memang konteks mitra pembangunan itu rohnya kan kesetaraan. Jadi kita merasa bahwa kita satu keluarga untuk mendapat capaian. Itu punya visi dan misi yang sama seperti itu ya, garis besarnya ya Bu Neti. Kalau Pak Yunus Pak,
Sekali lagi ini Iya. minta pendapat terkait komitmen ya Pak, jangan dipuji-puji loh Pak. Iya, iya. Aduh, saya udah mulai lega tadi Bu. Silakan Pak Ya Yunus. kalau dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten GNIK ini kan memang beberapa kali sudah berinteraksi, dan GNIK juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga nasional yang lain. Iya. Ya. Nah dengan LAN ini yang unik jangan merasakan itu gercepnya, ya. Gerakan cepatnya itu ya, responnya Siap. itu cukup bagus. Kami diskusi panjang lebar dengan Pak Deputi, kemudian dengan teman-teman tim di sana, dan ya akhirnya yang ASN Talent Academy itu kejadian Iya. kok, dan sudah terjadi dari The Best 30 itu kemudian dikirimkan untuk magang kan ke beberapa private sector, itu juga dijalankan gitu kan. Iya. Terus apresiasi kemarin hari Jumat, jadi Iya. menurut saya cukup gercep lah gitu ya. Hmm. Nah tinggal kita tahu bahwa Valentino Rossi itu selalu nyari Marquez itu di Di tikungan tikungan terakhir. terakhir ya. Ketika di tikungan terakhir dia pasti di tikungan itu dia nyalip Marquez gitu kan. Manuvernya berbahaya Manuver ya. berbahaya. Itu menunjukkan bahwa rumus F sama dengan M kali A itu berlaku. Baik. Jadi gaya itu adalah massa kali percepatan. Jadi kalau Valentino Rossi itu pakai kecepatan, dia akan buntutin Marquez sampai finish, kalah dia sama Betul. Marquez. Akan Tapi jadi karena nomor dia 2 pakai- ya Pak. Pakai percepatan, dia nikung dengan percepatan. Iya. Nah, maka dia akan jadi juara. LAN setelah tadi gercepnya itu harus dengan percepatan ya, supaya mencapai lebih cepat. Baik. Insya Allah. Luar biasa. Itu masukan yang baik. Dan itu penilaian ya Pak, ini jujur Iya, berarti iya. nih. Karena akan jejak digitalnya akan selalu Iya. ada. Saya juga catat tadi sebenarnya. Oh iya. Ada alat rekamnya ya Pak. Naturun. Baik, ini pertanyaan terakhir karena waktunya agak terbatas nih kita Bapak Hmm. Ibu. Ini dijawab oleh keseluruhan ya, baik dari internal sendiri dan ke depan harapan dan kolaborasi seperti apa sih yang ingin diwujudkan antara GNIK, Tanoto Foundation dan LAN sendiri. Mungkin dari LAN dulu ya. Silakan Mbak Jati. Ya, jelas ya. Kita pengen berkelanjutan, berkesinambungan, dia terus menerus. Tanoto udah diperpanjang kedua kali kalau tidak salah, kedua kali ya. Nah nanti moga-moga GNIK juga akan Terus berkesinambungan berkelanjutan ya, Pak. karena bukan ini kan kaitannya dengan kesinambungan program ya. Jadi moga dengan GNIK udah mulai jalan tuh di ASN Talent Academy dan luar biasa banget Pak. Terus terang Bu, memberikan satu bentuk model pelatihan yang berbeda, different banget ya daripada pelatihan konvensional, magang ke Sinarmas ke apa itu luar biasa. Saya tanya ke teman-teman, ini model pelatihan yang ya bisa diadop juga untuk yang berikutnya. Nah, nanti kita berharap tidak hanya di ASN Talent Academy, tapi di program-program. Jadi prinsipnya kesinambungan program itu yang penting Mbak. Kerjasama ini kan tidak untuk 1-2 tahun, apalagi kalau untuk mencapai namanya pengembangan kompetensi itu suatu hal yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang pendek. Maka program berkesinambungan itu yang mungkin perlu kita bangun bersama dengan para mitra itu. Itu aja. Oke. Dan tadi kata Pak Yunus menarik. Gercep itu karena awalnya dari Biro Hukum dan Humas dulu. Oh, Begitu ya. uji diri ya. Keren. Gak ada yang membanggakan diri, saya banggakan diri saya sendiri. Gak apa-apa deh kalau yang puji diri sendiri. Oke, silakan Pak Yunus. Kedepannya mungkin kolaborasi apa saja yang ingin di... Ya begini, kita berangkat dari angka ya. ASN ini kan 3,9 tambah P3K mungkin sekitar 300.000. Ada 4,2 atau 3 juta ASN. Dan mereka kan tidak semua umurnya sama masalahnya. Iya. Jadi ada yang Z, ada yang Alpha yang akan masuk, ada yang sudah Y, X dan sebagainya. Jadi kolaborasi ke depan adalah tadi yang saya gambarkan dengan percepatan tadi. Sebab kalau kita pakai garis linear itu, Y sama dengan A plus BX, mungkin akan nyampai, tapi mungkin tahun keberapa kita nggak tahu. Tapi kalau dengan percepatan, maka itu ada lengkungan dan ada kuadratnya. Ya. Nah disitulah nanti dengan Pak Karo, dengan tim di sini, yang kita harus rajut sama-sama itu adalah capability organisasi untuk melakukan percepatan tuh. Ya. Jadi anak-anak muda yang memiliki capacity yang lebih mungkin lebih fresh, Semangat ya, yang lebih muda. eksponensial, itu yang harus dibentuk di sini dan kemudian melakukan percepatan. Jadi kalau kolaborasi ke depan kita very happy kok dengan bisa diberikan kesempatan ya Pak Karo untuk ikut ya sharing mengenai soft skill tadi ya. Kita senang sekali, kita juga review di GNIK juga, di para senior GNIK, para HR director itu, mereka happy dan appreciate dan respect. Jadi kita juga senang, Alan juga gercep tadi ya,
Yang tadinya kita, wah jangan-jangan kalau dengan kementerian yang ini kemarin kan agak lambat-lambat tuh, ditunda-tunda minta, di sini kan cepat. Termasuk bermanuver, kemarin saya juga salah lihat jadwal tuh biasa. Harusnya saya siang, saya datang pagi. Datang pagi, kemudian ternyata untungnya para menti saya itu ada di situ. Jadi bisa kan digeser pagi. Oh siap Pak, langsung digeser pagi. Jadi itu gercep. Agile ya. Jadi menurut saya itulah bukan masalah eventnya yang saya ingin ceritakan, tapi masalah komitmen dan agile dan responnya itu yang saya hargai. Jadi itulah harapan GNK ke depan. Berbunga-bunga lagi. Saya merasa sebagai wakil dari LAN merasa tersanjung dengan bunga-bunga dan pelangi. Silakan Bu Neti. Ya, dari kami Tanoto Foundation memang pertama tuh kalau ingin memuji ya memang dari Biro Humas ini nomor 1 lah ya, karena memang terima kasih Bu. Semua kegiatan-kegiatan kami itu sangat dibantu dengan Biro Humas gitu. Nah, kalau masukan dari kami untuk kedepannya lembaga administrasi negara, memang yang kami ingin harapkan itu karena banyak sekali gap di di ASN yang bekerja di sektor pendidikan. Dan juga di kesehatan gitu, apalagi sekarang kalau kita mau ngomong tentang peningkatan ekonomi, udah pasti kita pasti harus ngelihat dulu ke sektor kesehatan karena adanya perubahan-perubahan virus yang berkembang dan segala macam. Nah, mungkin kedepannya lembaga administrasi negara juga bisa menyediakan peningkatan kapasitas yang lebih sedikit teknis gitu, walaupun masih di dalam ruang lingkupnya pengembangan kompetensi ASN. Betul, dengan kompetensi ASN. Nah, kalau untuk kolaborasi dengan Tanoto Foundation, kami senang sekali dan mungkin yang kami apresiasi adalah ide-ide, misalnya kami ingin mendorong inovasi itu selalu disambut dengan baik dengan adanya aplikasi ASN unggul, platform, terus gamifikasi dan segala macam, dan juga apa yang kami legasikan atau yang kita kerjasamakan dan sudah ada hasil ataupun buktinya itu diteruskan sebenarnya oleh administrasi negara. Nah, mungkin ada beberapa yang bisa juga nanti dikolaborasikan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga administrasi negara yang bisa terus dilanjutkan kembali dengan anggaran kedepannya dari LAN yang karena keterbatasan kita ya Pak Yunus ya soal anggaran dan waktu dan sumber daya kan terbatas. Jadi yang bisa meneruskan itu pasti lembaga administrasi negara. Maka mungkin diskusi-diskusi ke depan adalah diskusi kegiatan yang sangat strategis dan kunci yang dimana bisa sama-sama dilanjutkan kembali. Mungkin itu saja. Baik. Tugas bertambah Pak Jati. Karena keinginan publik juga tersampaikan ke kita. Baik, sebenarnya diskusi ini pengen lebih panjang lagi, tapi sudah dikasih tanda oleh teman-teman kru di sana. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Jati yang sudah menyempatkan waktunya, juga Pak Yunus Mbak Mariana, yang sudah hadir lebih awal malah tadi tadi hadirnya, dan Bu Neti yang sudah hadir. Mungkin satu kalimat untuk menutup diskusi ini adalah ikhwal pelayanan publik yang baik sesungguhnya berasal dari perwujudan good governance dan kapasitas ASN yang prima, dan semuanya itu dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah dalam hal ini yang mengurusi sektor publik dengan ranah privat atau NGO sebagai perwakilan dari publik itu sendiri. Baik, mengucapkan terima kasih untuk seluruh narasumber yang telah hadir bersama kita hari ini, dan kawan LAN, sampai jumpa di obrolan berikutnya. Bye. Bye.